Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ramadian dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dan jurusan saya adalah Teknik Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas animasi komputer oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Ibu Rima Tamara Aldisa. Berikut adalah soal-soalnya. Nomor 1 yaitu bagaimana tahapan dari motion capture atau mocap, bagaimana pemecahan mocap menurut kalian, dan jelaskan keuntungan kerugian dari mocap. Soal nomor 2, berikan 5 contoh dari game action adventure, dan 5 contoh dari game fighting game, dan 5 contoh dari game arcade game. Dan soal nomor 3 yaitu apa fungsi dari twinning dalam animasi, bagaimana cara kerja twinning, dan apa perbedaan dari jenis-jenis twinning. Soal nomor 4, jelaskan definisi games menurut kalian masing-masing. Apa kerugian kita bermain game terlalu lama, lupa waktu. Nomor 5, coba berikan contoh gambar dari morphing atau wrapping, berikut penjelasannya. Kita lanjut langsung ke jawabannya. Jawaban nomor 1, penjelasan motion capture adalah sebuah proses merekam gerakan dari suatu objek. Proses ini banyak digunakan untuk pembuatan film ataupun game, yang biasanya untuk merekam setiap gerakan aktor untuk kemudian diolah kembali ke bentuk 3D. Proses perekaman gerakan ini biasanya dilakukan di studio dengan beberapa peralatan kamera yang mampu menangkap gerakan marker atau penanda berupa bola-bola kecil yang diletakkan pada beberapa bagian tubuh aktor. Biasanya pakaian kostum khusus, yaitu baju gelap ketat dengan bahan spandek. Tahapan-tahapan dari motion capture itu sendiri, yang pertama itu calibration. Calibration itu mengkalibrasikan aktornya itu dengan dengan tahapan dari motion capture. Yang pertama yaitu calibration. Calibration itu pengkalibrasian antara objek dengan kameranya. Setelah itu ada capture. Setelah dikalibrasi, gambar objek tersebut akan di-capture. Yang ketiga itu 3D Processing Reconstruction. Yang keempat itu Fitting the Skeleton. Dalam Fitting the Skeleton ada banyak bagiannya tuh. Ada motion editing, ada motion warping, ada motion signal processing. Apa sih keuntungan dan kerugian mocap? Kerugiannya yang pertama yaitu subjek kurang akurat, biaya yang mahal, hanya gerakan saja yang dapat di-capture, tidak dapat menambahkan ekspresi, dan kurang detail. Keuntungannya apa aja? Keuntungannya yang pertama markerless, yang kedua yaitu lebih murah biayanya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu menyebutkan game action adventure. Yang pertama itu ada Sekiro Shadow Die Twice di tahun 2019. Ada The Walking Dead The Final Season. Yang ketiga ada Hitman 2. Yang keempat ada Tomb Raider series. Yang kelima ada Grand Theft Auto series atau GTA series. Game fightingnya ada Dragon Ball Fighter Z, ada Street Fighter 5, ada Mortal Kombat XL, ada Tekken 7, dan yang terakhir ada Injustice 2 Legendary Edition. Arcade gamenya apa aja? Yang pertama ada Donkey Kong, yang kedua ada Mortal Kombat, yang ketiga ada Contra, yang keempat ada Pac-Man, dan kelima ada Captain Commando. Kita lanjut lagi. Pengertian twinning. Twinning adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir. Fungsi utama twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Animasi twinning sangat efektif terhadap pengurangan waktu pembuatan sebuah animasi, karena kita tidak perlu membuat animasi secara frame per frame dan hanya membuat frame awal dan akhir saja.
Animasi motion twin ini sangat efisien karena sangat mengurangi pekerjaan menggambar dan meminimalisir ukuran file karena setiap isi dari setiap frame tidak perlu disimpan. Cara kerja twinning yang dilakukan yaitu prinsip kerja dari animasi motion twin ini adalah membuat objek pada frame pertama dan terakhir saja, sedangkan frame-frame diantaranya akan dibuat secara otomatis. Objek yang dapat diaplikasikan dalam motion twin adalah objek instance atau simbol, grup, dan teks. Animasi motion twin biasa digunakan untuk membuat animasi objek bergerak, berputar, dan mengubah ukuran skala. Kita hanya perlu menentukan posisi pertama dan posisi terakhir objek. Jenis-jenis twinning apa aja sih? Yang pertama ada animasi shape twinning. Animasi shape twinning adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Shape twinning biasa digunakan untuk membuat animasi perubahan bentuk. Yang perlu diperhatikan, shape twinning-nya dapat diterapkan untuk menganimasi objek shape, tidak untuk melakukan shape twin untuk grup, simbol, atau teks. Yang kedua ada animasi motion twinning. Animasi motion twinning adalah jenis twinning yang utama dan paling mendasar. Fungsinya adalah untuk menggerakkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya, atau bisa juga untuk mengubah ukuran dari kecil menjadi besar, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada thin twinning animation, adalah berfungsi mengubah waktu suatu objek atau teks menjadi warna lain. Yang keempat ada motion guide twinning. Motion guide twinning adalah animasi yang mempunyai gerakan sesuai dengan jalur yang telah dibuat. Animasi ini merupakan lanjutan dari animasi motion twin. Animasi ini cocok digunakan untuk jenis animasi yang membutuhkan ketelitian dalam pergerakan yang dikehendaki atau sesuai keinginan pembuat animasi. Selanjutnya nomor 4, apa sih definisi games menurut saya? Games adalah aktivitas terstruktur dan semi-terstruktur yang melibatkan satu atau lebih pemain dan juga bersifat interaktif. Memiliki aturan sendiri, mengandung tantangan dan kondisi menang, memiliki tujuan sebagai hiburan, kesenangan, latihan, pendidikan, simulasi, dan lain-lain. Kerugian-kerugian bermain game terlalu lama yaitu pertama, pastinya kecanduan. Salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak dan remaja yang terlalu banyak bermain video game online adalah kecanduan. Banyak studi uji klinis menunjukkan bahwa obsesi untuk muncul akibat terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game online sama dengan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari lainnya, kurangnya perhatian di kelas, dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Yang kedua, gangguan penglihatan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata, terutama penurunan penglihatan. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun elektronik. Riset dari Harvard membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Yang ketiga yaitu ada obesitas. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermain game, sementara bagian tubuh lainnya diam dan tidak bergerak, makanya bisa menyebabkan obesitas. Yang keempat adalah sindrom Quervain. Sindrom Quervain adalah kelainan yang disebabkan peradangan tendon. Akibatnya, ibu jari hingga pergelangan tangan terasa sakit. Sindrom ini disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan berulang. Salah satunya bermain video game. Rasa sakit tersebut biasanya muncul saat memegang atau mencubit sesuatu. Rasa sakit bisa bertambah parah saat kita mencoba untuk menggerakkan jempol atau memutar pergelangan tangan. Pada beberapa kasus, rasa sakit bisa menjalar ke seluruh sekujur lengan. Selanjutnya nomor 5.
Penjelasan gambar morphing dan wireframe. Morphing adalah perubahan bentuk objek gambar secara bertahap. Morphing merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam dunia entertainment karena efek dari morphing ini sangat menarik untuk diamati. Morphing memerlukan dua gambar, yaitu gambar awal dan gambar akhir saja. Morphing digunakan untuk membuat gambar yang merupakan gambar perubahan setiap satuan waktu dari gambar asal ke gambar hasil. Morphing secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan interpolasi linear. Bisa kita lihat hasil dari gambar morphingnya. Yang di gambar sebelah kanan itu adalah tahapan-tahapannya ketika sedang di-morphing. Dari gambar awal hingga gambar akhir. Seperti gambar cita. Nah, ini adalah sebelah kiri gambar hasilnya. Bertahap-tahap dia berubah akan menjadi ke gambar akhir. Selanjutnya teknik morphing. Efek di mana suatu objek berubah secara perlahan menjadi objek lain. Ada dua tahap proses yang dijalani, yaitu warping dan cross dissolver. Langkah awal dari proses morphing adalah warping yang berfungsi untuk membentangkan dan menyusutkan sebuah objek gambar yang disebut gambar abstrak. Cross dissolve adalah langkah akhir setelah proses warping yang berfungsi untuk memadukan gambar asal dengan warna gambar yang dituju. Suatu animasi yang dibuat dengan menggunakan teknik feature morphing menerima masukan dua buah gambar. Gambar pertama disebut gambar awal, gambar kedua disebut gambar akhir. Proses warping pada teknik feature morphing menggunakan garis fitur sebagai alat bantu proses pembuatan. Garis fitur berfungsi untuk menunjukkan sebuah fitur atau bagian-bagian gambar yang membentuk objek yang sama antara daerah di gambar awal dengan daerah di gambar akhir. Garis fitur membuat komputer mengetahui hubungan antara dua objek yang sama pada gambar awal dan gambar akhir. Sebuah garis fitur di gambar awal memiliki pasangannya di gambar tujuan. Koordinat titik ujung awal garis fitur pada gambar awal berpasangan dengan koordinat titik ujung awal garis fitur pada gambar akhir. Sekian hasil presentasi saya untuk tugas 1 animasi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.